Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada saat itu pemerintah banyak mengintervensi perkembangan bisnis perbankan di Indonesia. Sulitnya mendapatkan izin devisa, pembatasan dalam membuka cabang, dan syarat pendirian bank adalah di antara hal-hal yang menyebabkan perkembangan perbankan Indonesia terhambat. Tapi sebelumnya, mari kita flashback dulu jauh ke belakang. Tahun 1962, Indonesia pertama kali bergabung dalam OPEC, sebuah organisasi di mana anggotanya adalah negara-negara pengimpor minyak bumi. Selama itulah Indonesia menikmati berkat dari kekayaan sumber daya alam minyak yang melimpah. Sampai tahun 1970-an, harga minyak melonjak tinggi, buntut dari perang negara-negara Arab dan Israel. Indonesia yang pada saat itu termasuk anggota OPEC tentu ikut mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak yang mencapai puncaknya pada tahun 1980 dengan harga lebih dari 35 US dollar atau setara dengan 115 US dollar per barel jika disesuaikan dengan inflasi tahun 2021. Nasib baik itu tidak berlangsung lama. Surplus minyak mentah pada tahun 1980-an yang disebabkan oleh menurunnya permintaan setelah krisis energi 1970-an memaksa harga minyak turun di bawah 10 US dollar atau setara dengan 25 US dollar per barel jika disesuaikan dengan inflasi tahun 2021. Peristiwa itu menjadi efek kejut bagi perekonomian Jakarta, tapi menjadi sebuah angin segar terutama bagi Mochtar yang berharap Soeharto, pemimpin saat itu, akan meregulasi ulang peraturan sistem perbankan di Indonesia. Kira-kira garis besarnya seperti ini. Pendapatan negara dari minyak turun, otomatis negara harus mencari sumber pendapatan baru. Tentu dalam membuat sebuah kebijakan, Soeharto ingin kebijakan ini bermanfaat untuk dirinya dan juga kroni-kroninya. Yang pasti, Soeharto akan menolak reformasi ekonomi yang akan mengakhiri atau mengurangi hak istimewa keluarga dan juga cukong-cukongnya. Sebuah kebijakan yang disebut dengan Pakto atau Paket Oktober dikeluarkan. Pakto mengubah drastis permainan bisnis perbankan. Bersamaan dengan Pakto, setiap orang dengan mudah dapat membuka bank hanya dengan modal minimum 10 miliar rupiah. Jumlah pembukaan cabang baru juga tidak ada aturan pembatasan dan tidak seperti sebelumnya, izin perdagangan valuta asing bagi bank swasta dipermudah. Badan usaha milik negara yang memiliki peran penting dan dominan dalam perekonomian negara pada saat itu diizinkan untuk menempatkan simpanannya di bank-bank milik swasta. Tidak ada catatan maupun bukti nyata sampai hari ini. Tapi rumor mengatakan, Bulog, perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, mulai menempatkan simpanan perusahaannya di BCA pada saat itu. Pakto menjadi berkah tersendiri bagi BCA. Pada tahun 1989, tepat 1 tahun setelah Pakto dikeluarkan, menjadi momentum bagi BCA untuk melesat jauh. Aset BCA meroket sebanyak 81% menjadi 4,17 triliun rupiah. Jumlah pinjaman juga meningkat 86% dan meningkat lebih gila lagi di tahun 1990 menjadi 114%. Di penghujung tahun 1989, cabang BCA menjadi 173 kantor dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 50 kantor cabang. Dan sama gilanya seperti kenaikan pinjaman, di tahun 1990 BCA membuka 148 cabang. Artinya hampir 3 cabang tiap minggunya dibuka oleh BCA. Meskipun bukan hanya BCA sendiri yang menikmati Pakto ini, bank-bank swasta lain juga tumbuh dengan pesat. Tapi BCA bisa tumbuh lebih pesat lagi karena layanan dan strategi pemasarannya yang begitu apik. Keleluasaan aturan main dalam bisnis perbankan melahirkan konsekuensi bagi BCA. Mochtar, si peracik perbankan yang ulung juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Mochtar dan anaknya, James, mulai membentuk bank milik keluarga Riyadi yang dinamai Lipo Bank. Meskipun Sudono Salim juga memiliki saham di bank ini. Tahun 1989, BCA bersama dengan Lipo membuat sebuah strategi marketing dalam program tabungan tahapan. Penawaran menarik berupa undian bagi para nasabah menjadikan program tabungan tahapan sukses hampir tanpa celah. Pada saat itu juga Salim menguasai perusahaan Indomobil dan menjadikannya sebagai alat untuk menunjang kesuksesan program ini. Bisnis otomotif ini digunakan Sudono Salim untuk memfasilitasi hadiah bagi pemenang undian. Tahun itu BCA bagaikan terkena banjir bandang uang.
Aliran rupiah masuk dalam volume yang besar akibat dari tabungan tahapan. Dalam 3 bulan pertamanya, BCA berhasil menarik simpanan baru sebesar 162,53 miliar rupiah dari 214.563 nasabah. Selama Mochtar ada di BCA, ia sebenarnya tidak pernah menjabat posisi presiden direktur, tapi dia menduduki sebuah jabatan yang dinamai Chief Executive Director. Jabatan presiden direktur dipegang oleh seorang pribumi. Salah satunya adalah seorang pensiunan dari Bank Indonesia bernama Abdullah Ali. Ali pernah mengungkapkan bagaimana BCA dijalankan secara profesional, terlepas dari kedua anak Soeharto memiliki saham BCA. Tapi, di saat yang bersamaan, Salim secara efektif memanfaatkan hubungannya dengan Soeharto, membantu BCA mencapai pertumbuhannya yang spektakuler. Seperti yang sudah kita singgung di part sebelumnya mengenai pengaplikasian teknologi satelit VSAT, pada saat itu BCA diizinkan menjadi yang pertama untuk menggunakan teknologi ini dibandingkan dengan para pesaingnya akibat dari kedekatannya dengan pemilik kekuasaan pada saat itu, Soeharto. Saat itu, Salim mendapat izin dari Menteri Telekomunikasi Susilo Sudarman untuk menyewa saluran di satelit Palapa milik negara Indonesia, dan ini adalah privilege bagi Salim dari kedekatannya bersama keluarga Cendana. Pakto memang mengubah landscape industri perbankan Indonesia. Para pelaku industri perbankan menikmati banyak hal darinya. Mochtar yang saat itu menjalankan 2 bank di saat yang bersamaan, dirumorkan akan keluar dari BCA dan fokus mengembangkan Lipo Bank milik keluarganya sendiri. Hasim Ning, seorang pengusaha yang lahir di Minangkabau, pernah ikut berperang di Cianjur pada tahun 1945 dan pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Dikenal sebagai pengusaha sukses di industri otomotif, tapi dia juga memiliki pengalaman di industri perbankan. Pada tahun 1940, para pemimpin bangsa ingin lepas dari ketergantungan terhadap institusi perbankan milik Belanda. Mereka menginginkan membentuk bank-bank milik Indonesia. Salah satu yang lahir dari pergerakan ini adalah Bank Perniagaan, didirikan tahun 1940-an di Yogyakarta. Hasim Ning diangkat menjadi direktur bank pada saat itu. Bank ini kemudian dibeli oleh Hasim Ning pada tahun 1960-an. Selama itu juga, Bank Perniagaan mengalami masa sulit seperti bank swasta lainnya sebelum Pakto diterbitkan oleh Soeharto. BCA sudah memberikan banyak hal bagi Mochtar. Meskipun Mochtar juga memiliki sebagian kecil dari saham BCA, dapat diyakini cita-cita Mochtar untuk menjadi seorang penguasa dari sebuah bank pasti ada di lubuk hati kecilnya. Kesempatan itu datang pada tahun 1982. Dia membeli 49% Bank Perniagaan milik Hasim Ning. Tentu, Hasim Ning menyambut Mochtar menjadi partner bisnisnya menimbang track record Mochtar yang luar biasa hebat. Pada tahun itu, jika dibandingkan dengan BCA, Bank Perniagaan bukanlah lawan yang seimbang. Bank kecil itu hanya memiliki aset sebesar 13 miliar rupiah dibandingkan dengan aset BCA sebesar 241 miliar rupiah atau sekitar 18 kali lebih besar. Langkah strategis langsung dilancarkan oleh Mochtar. Tanpa lama, Bank Perniagaan mencaplok bank yang lebih kecil, Bank Umum Asia, mengubah nama perniagaan menjadi Lipo Bank, memperoleh lisensi valuta asing dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Semua itu terjadi dalam waktu sekitar 15 bulan. Mochtar menjadi eksekutif chairman Lipo Bank dan juga merangkap menjadi direktur eksekutif di BCA. Lim tidak mempermasalahkan terkait hal ini. Lebih lanjut, dia mengatakan kepada Mochtar, "Pak Mochtar, saya dengar Anda membeli bank." "Ya Om Lim, anak saya ingin kerja." "No problem, justru kita harus mengkawinkan bank ini." Perkawinan itu diinterpretasikan sebagai langkah dari Salim untuk mengambil 15% saham di Lipo Bank dan menunjuk Anthony sebagai komisaris. Namun di bulan-bulan berikutnya, rebranding dari Bank Perniagaan menjadi Lipo Bank adalah sebuah manifestasi terhadap langkah Mochtar untuk memberikan atensi dan energi yang lebih banyak kepada Lipo Bank daripada BCA. Disinilah konflik kepentingan mulai terendus oleh para senior BCA. Hingga akhirnya, kabar ini terdengar di telinga Sudono Salim. Dalam sebuah wawancara majalah Tempo tanggal 10 Maret 1990, Om Salim ditanya tentang spekulasi konflik antara dirinya dan Mochtar. Lim menjawab dengan mempertimbangkan bahwa Mochtar telah bekerja selama 14 tahun di BCA dan membantu mengembangkan bank ini menjadi kuat.
Anak-anak Mochtar sekarang memiliki bank mereka sendiri, dan Mochtar bisa saja membantu mereka. Tapi Sudono Salim lebih lanjut menambahkan bahwa menurut pandangannya, Mochtar tidak boleh memegang dua posisi pimpinan karena itu merupakan kebijakan perusahaan. Di penghujung akhir tahun 1980-an, Mochtar terkena penyakit jantung. Dia diharuskan untuk menjalani operasi jantung di Australia. Peristiwa ini di sisi lain menjadi jalan bagi Mochtar untuk keluar dari BCA. Alasan kesehatannya dapat menjadi perisai dari spekulasi-spekulasi liar yang bisa saja beredar di media massa. Perpisahan dengan Sudono Salim berlangsung secara damai. Mochtar juga sudah menepati janjinya untuk membawa BCA menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Dan Sudono Salim mendapatkan banyak keuntungan selama Mochtar berada di BCA. Sudono Salim menerima alasan Mochtar untuk berpisah. Lebih lanjut, Salim berkata, "Kamu gak perlu berpisah dari kami. Selesaikan saja operasinya, saya akan menunggumu kembali." Mochtar berterima kasih dan menangis mendengar perkataan Om Salim. Sangat jarang ditemui dua tokoh hebat yang membangun sebuah kerajaan bisnis bersama-sama dan berakhir dengan happy ending bagaikan film di Disney. Perpisahan ini bukan menjadi pertanda berakhirnya persahabatan mereka. Lebih lanjut, keduanya sepakat untuk saling menukar saham. Bank Lipo milik Salim ditransfer ke Mochtar dan saham Mochtar di BCA juga ditransfer ke Salim. Walaupun kepergian Mochtar tidak mendadak, kejadian ini sedikit membuat keluarga Salim kerepotan. Mochtar memang telah membuat BCA menjadi bank yang besar dan memasang fondasi yang kuat, tapi keluarga Salim tidak pernah mengelola sebuah bank. Setidaknya butuh setengah tahun agar keluarga Salim dapat menemukan pola yang sesuai bagi BCA untuk terus berkembang. Mochtar dalam wawancara terpisah pada tahun 2007 mengaku tidak menyesal meninggalkan BCA pada saat itu. Dia menunjukkan bahwa aset bank mendekati 3 miliar US dollar dibandingkan dengan 1 juta US dollar ketika dia masuk. "Saya pikir saya bangga bisa keluar dengan lancar. Tidak banyak bengkel yang bisa keluar dengan lancar. Anda bisa masuk, tetapi tidak selalu mudah untuk keluar. Itu selalu menjadi masalah."